Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak, dan selamat bergabung di dalam podcast YPPP. Hari ini kita melanjut dengan topik parenting bersama saya Abigail dan narasumber kita hari ini Kak Mediana. Kita mau bahas topik yang sangat menarik nih mengenai memberi pujian dan dorongan untuk anak kita ketika mereka sedang belajar. Jadi saya mau tanya nih Kak Medi, kenapa ya penting untuk selalu memberi pujian dan dorongan untuk anak kita? Apakah memang ada dampak? Ya, jadi sebenarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga kalau orang dewasa biasanya kalau diberikan pujian dan juga motivasi, itu pasti akan Ya. lebih semangat di dalam mengerjakan sesuatu. Jadi anak yang sering mendapatkan pujian atau sering mendapatkan apresiasi, mereka akan lebih percaya diri dan berani untuk mencoba. Jadi mencoba sesuatu hal yang baru, kemudian mereka juga akan merasa dihargai ketika mereka sudah berusaha, sehingga ketika diberikan tantangan baru, mereka lebih mau untuk mencoba dan biasanya pun mereka akan lebih semangat khususnya saat belajar ya. Oh begitu ya. Jadi memang ada dampak yang sangat spesifik ya. Mereka akan lebih semangat saat mereka belajar. Dan saya mau bertanya nih, apakah ada memang cara yang khusus untuk memberi pujian itu? Kadang mungkin kita merasa kalau selalu memakai kata-kata yang sama agak membosankan. Jadi apakah ada cara yang khusus kita bisa memakai kata-kata tertentu atau ada sikap badan atau nada? Bagaimana ya caranya yang paling baik? Iya, jadi sebenarnya hal yang paling penting di dalam memberikan pujian dan dorongan, biasa yang juga saya terapkan ketika mengajar di kelas, itu fokus kepada usaha anaknya. Jadi daripada kita secara umum mengatakan, wah kamu pintar sekali atau kamu baik sekali, akan lebih baik kalau kita juga menyebutkan secara spesifik dalam hal apa anak tersebut pintar atau baik. Contohnya misalnya ketika belajar online di rumah, kemudian dia biasanya malas untuk lihat video gitu ya, atau malas untuk bangun pagi. Nah, kita berikan pujian spesifik. Wah, hari ini kakak atau abang sudah bangun pagi loh untuk lihat video pembelajaran dari ibu guru. Hebat sekali kakak atau abang gitu. Jadi mereka tahu dalam secara spesifik hal apa yang membuat orang tuanya senang gitu. Dan juga ketika diucapkan akan lebih baik kalau menggunakan nada maupun bahasa tubuh yang semangat gitu ya. Jadi Ya. sehingga anaknya menjadi antusias juga gitu. Jadi nada suaranya mungkin kita buat ceria, kemudian sikap tubuhnya kita semangat gitu ya. Oh iya, jadi penting juga cara menyampaikan kata-kata itu ya, bukan hanya kata-katanya sendiri. Nah, tadi Kak Medi katakan memang kadang anak kita mungkin malas bangun, contohnya, atau malas melihat video pelajarannya. Nah, kan kadang memang kita lihat ada hal-hal yang mungkin kurang baik ya di dalam perilaku anak kita saat mereka belajar. Jadi kalau memberi pujian terus, mungkin tidak lengkap ya. Bagaimana kita bisa membantu mereka untuk menjadi lebih baik kalau memang ada kekurangan seperti itu? Iya, kadang-kadang memang bagi anak-anak gitu ya, pasti para orang tua sudah tahu bahwa ada masa ketika anak itu sangat sulit untuk dikasih tahu, dia rewel, kemudian dia Ya. keras kepala gitu ya. Jadi memang kalau dalam hal-hal tertentu kita selain menerapkan peraturan bisa juga kita memberikan konsekuensi. Tapi ini memang diberikan hanya di saat memang anak tersebut sudah melewati batas dari yang kita harapkan gitu. Dan konsekuensi ini memang ada tahapannya ya, mulai dari tahapan ringan Oh hingga ya. tahapan berat bergantung dari jenis pelanggaran yang anak itu lakukan. Nah, di dalam menerapkan konsekuensi ini ada beberapa hal yang penting, yaitu pertama harus konsisten. Jadi misalnya ketika orang tua sudah berkata, nanti kalau kamu tidak taat,
uh, ayah atau bunda berikan konsekuensi kamu tidak boleh apa gitu atau kamu harus melakukan apa. Nah, itu harus diterapkan. Jangan sampai setelah bilang tapi lalu kasihan sama anaknya, lalu tidak diterapkan. Nah, itu Hmm. nanti anak akan merasa, oh orang tua saya biasanya main-main aja nih, nggak serius. Jadi akhirnya dia Ya. ya dia akan tidak akan sulit dalam menerapkan konsekuensi lagi ke depannya gitu. Kemudian juga Hmm. biasanya bisa juga kalau di kelas biasa kita berikan peringatan gitu ya. Jadi peringatan pertama sampai ketiga, kalau mereka masih mengulangi sampai ketiga kali, kita benar-benar terapkan konsekuensi itu. Oh iya, jadi tidak langsung saja begitu ya, tapi memberi kesempatan untuk anak itu bisa berubah dan melakukan yang lebih baik ya. Apakah ada contoh konsekuensi seperti apa yang bisa diberi kepada anak yang mungkin cocok atau sesuai dengan perilaku yang mau dibetulkan atau dengan usia anak juga? Iya, kalau anak itu memang masih usia muda, masih usia dini, biasanya untuk konsekuensi yang kita berikan itu mungkin yang masih tahapan ringan gitu ya. Yang terutama ayah atau bunda jangan sampai memberikan konsekuensi yang kosong gitu ya, atau hanya sekedar mengancam atau menakut-nakuti anak saja. Misalnya nanti kalau kamu tidak makan sayur, Pak Polisi datang tangkap nih. Oh iya. Itu kan agak berlebihan gitu ya. Sebenarnya polisinya nggak akan datang gitu. Jadi lama-lama walaupun mungkin pertama kali anak takut, tapi lama-lama dia akan merasa kebal gitu karena tidak pernah dijalankan. Akan lebih baik juga kalau konsekuensi itu atau ya kalau tahapannya masih di awal, dia mungkin kurang tahu, disampaikan dulu, dibicarakan baik-baik kenapa ayah Hmm. bunda kurang suka anak melakukan hal itu, dan setelah diberitahu kalau dia masih belum patuh, baru kita terapkan hukuman gitu ya. Ya, jadi sangat menarik ya. Ada beberapa tips praktis yang bisa kita lakukan, mulai dari cara untuk memberi pujian kepada anak-anak kita waktu mereka belajar, lalu juga memikirkan bagaimana memberi konsekuensi yang tepat dan yang akan membantu anak kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam beberapa hal. Ya, terima kasih ibu-ibu sudah mendengar sampai ke saat ini. Silakan ya kalau seandainya ada pertanyaan atau ada komentar, kalau ditulis di kolom chat, nanti di podcast minggu depan kami bisa membahasnya dan menjawab kalau seandainya ada pertanyaan. Dan ibu-ibu jangan lupa juga untuk subscribe dan untuk like. Kalau sudah subscribe, nanti kan dapat notifikasi kalau ada podcast baru. Minggu depan akan kembali lagi dengan podcast parenting dengan topik yang sangat menarik bersama kami, saya Abigail dan Kak Medi lagi. Untuk hari ini sudah dari kami. Terima kasih. Terima kasih.